Baik, terima kasih pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Sumut Terkini Eva Rina TV. Pemirsa, terkait pelaksanaan Pilkada Sumut di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita telah terhubung bersama Koordip Parmas KPU Sumut, Bapak Bengek Silitonga. Halo Bapak. Ya, halo Pak, Emi. Bapak bisa diceritakan bagaimana tahapan Pilkada di Sumut di masa pandemi saat ini, Pak? Ya, jadi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sebagaimana kita ketahui bersama, yang sebelumnya tertunda, itu dijadwalkan di 23 September 2020 sebelumnya. Namun karena pandemi di bulan Maret ditunda di seluruh Indonesia. Namun kemudian pada bulan Juni kemarin kita lanjutkan lagi tahapannya setelah ada keputusan bersama dari pemerintah, DPR dan KPU Republik Indonesia. Jadi dari 23 September awalnya pemungutan suara, maka nanti pemungutan suara bergeser ke 9 Desember di tahun 2020. Ini berdasarkan ketentuan dalam PKPU, Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program jadwal pemilihan setelah dilanjutkan. Nah, ada beberapa perubahan pergeseran jadwal tentunya dari perubahan dan lanjutan ini ya. Jadi pendaftaran calon yang sebelumnya itu di bulan Juni itu nanti akan bergeser ke bulan September. Pendaftaran pasangan calon ke KPU itu nanti akan dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 6 September pendaftaran pasangan calon baik dari partai politik maupun dari calon persorangan. Nah, khusus untuk calon-calon persorangan yang sekarang itu sedang berlangsung verifikasi faktualnya, kita ada 18 pasangan calon persorangan di 11 kabupaten kota. Jadi tidak di semua 23 kabupaten kota. Jadi ada 23 kabupaten kota pemilihan di Sumatera Utara, itu yang punya calon persorangan hanya di 11 kabupaten kota. Dan itu sekarang sedang berlangsung verifikasi dukungan-dukungannya, faktualnya dilakukan oleh petugas kita PPS di lapangan. Nah, mereka itu nanti jika memenuhi syarat, ya, pasangan calon persorangan tersebut harus mendaftar lagi ke KPU pada 4 sampai dengan 6 September, termasuk yang dari partai politik. Karena kan ada dua jalur untuk pasangan calon, ada dari persorangan dan juga dari partai politik. Itu pada tanggal 4 sampai 6 September. Setelah itu nanti akan ada proses verifikasi persyaratan dokumen pencalonan dan lain sebagainya, pemeriksaan kesehatan pasangan calon, maka penetapan pasangan calon itu baru akan terjadi pada tanggal 23 September jika semuanya memenuhi syarat. Jadi siapa pasangan calon, berapa jumlahnya di setiap kabupaten kota, di 23 kabupaten kota ini baru akan kita ketahui nanti pada tanggal 23 September di tahun 2020. Nah, setelah itu, 3 hari setelah penetapan pasangan calon, maka kita akan memasuki masa kampanye. Ya, masa kampanye selama 71 hari sampai dengan 1 hari sebelum masa tenang. Ya, masa tenang itu 5 Desember. Karena 9 Desember kita sudah masuk hari pemungutan suara. Itu kira-kira jadwal yang umumnya populer. Tapi di balik itu ada banyak kegiatan tahapan yang sudah kita jalankan saat ini. Setelah pemilihan lanjutan ini diteruskan, diputuskan oleh KPU, itu ada beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah rekrutmen penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan, ya, panitia pemilihan kecamatan itu sudah selesai kita laksanakan, ya, di seluruh 23 kabupaten kota. Kemudian panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan desa, penyelenggara ad hoc kita, itu juga sudah direkrut. Nah, yang sekarang sedang berlangsung adalah rekrutmen petugas pemutakhiran daftar pemilih, PPDP. Itu sedang berlangsung prosesnya, seleksinya di tingkat kabupaten kota. Nanti pada 14 Juli, ya, 10 sampai 14 Juli akan ada penetapan oleh rekan-rekan KPU Kabupaten Kota. PPDP inilah nanti yang akan melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Ya, jadi kita nanti persiapan itu yang harus dipastikan salah satunya kan siapa yang berhak memilih. Kan tidak semua penduduk berhak memilih. Mereka yang memenuhi syarat nanti yang berhak memilih. Nah, itu yang nanti dilakukan pemutakhiran.
dalam istilah kita itu pencocokan dan penelitian ke lapangan itu dilaksanakan oleh PPDP. Kita berharap masyarakat nanti yang didatangin petugas kita itu akan juga memberikan respon yang baik. Semua kegiatan tahapan ini perbedaannya dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya adalah dilaksanakan dengan protokol COVID, Mbak Emi dan para pemirsa Evarina TV. Jadi perbedaan dengan pemilihan selanjutnya adalah pilkada kali ini kita selain memastikan kualitas teknisnya, maka yang harus kita pastikan adalah protokol kesehatannya. Dalam setiap kegiatan kita itu diatur oleh KPU Republik Indonesia dan berdasarkan kesepakatan nasional itu semuanya harus dilakukan dengan protokol COVID yang ketat. Misalnya ketika ada pertemuan-pertemuan tatap muka yang dilakukan KPU, maka harus dipastikan itu jaga jarak antar peserta. Kapasitas ruangannya harus betul-betul dicek berapa jumlah maksimalnya, jangan sampai jumlah maksimalnya yang dipenuhi, demikian hanya sekian persen supaya ada jaga jaraknya. Harus melakukan proses cuci tangan sebelum memasuki ruangan, menggunakan masker ya setidak-tidaknya bagi kami. Selain itu juga petugas-petugas kita PPS yang melakukan verifikasi faktual itu juga melakukan rapid test sebelum melaksanakan tugasnya, termasuk di jajaran KPU-nya. Itu nanti akan melakukan rapid test ya untuk memastikan jangan sampai ada petugas kita yang menjadi transmitter ya penular COVID-19. Jadi kalau ada nanti petugas kita yang terdeteksi dia ada potensi COVID-19, maka kita tidak akan biarkan dia bertugas, digantikan oleh petugas-petugas lainnya yang telah kita siapkan. Jadi protokol COVID itu penerapannya akan dilakukan secara baik dan kita bekerja sama dengan gugus tugas di tiap daerah. Nanti kesiapannya tentu juga akan ditentukan sejauh mana APD, alat perlindungan diri ya, itu bagi petugas-petugas kami, bayangkan tuh sampai ke PPK, PPS, nanti ada KPPS lagi sebelum hari pemungutan suara 1 bulan, bulan-bulan November, kita kan akan rekrut KPPS yang bertugas di TPS. Maka mereka juga nanti akan harus menggunakan alat pelindung diri setidak-tidaknya. Ada alat pencuci tangan, kemudian pelindung muka dan masker ya, pelindung muka dan masker. Jadi ini standar-standar yang kita lakukan dalam penyelenggaraan pilkada kali ini, karena sekali lagi ada 2 hal yang kita pastikan, kualitas teknis pelaksanaannya, tapi juga jaminan keselamatan. Jangan sampai nanti momen pilkada ini menjadi sarana atau klaster baru penyebaran COVID-19 yang situasinya sampai saat ini kan kita melihat belum reda. Jadi kami berharap masyarakat, semua pihak ikut berperan serta. Artinya jangan hanya kami penyelenggara yang melakukan menyesuaikan dengan protokol COVID, tapi masyarakat enggak. Maka nanti kita berharap dan harus wajibkan masyarakat yang punya kaitan berhubungan dengan KPU, apakah itu tim sukses ya, pasangan calon ketika datang mendaftar misalnya rame-rame itu kan biasanya banyak orang, akan kita atur berapa orang yang bisa masuk. Mereka juga wajib menggunakan masker. Misalnya sampai itu nanti harus kita atur. Maka kalau enggak, kita tidak akan bolehkan masuk ke dalam ruangan. Artinya apa? Kami berharap semua stakeholder, peserta, masyarakat, pemilih ya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya juga ikut bersama menerapkan protokol COVID ini. Karena nggak bisa hanya dari satu pihak. Kita harus menggunakan ini bersama-sama. Sekali lagi kami berharap ini mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat dan para pasangan calon yang perseorangan sekarang sedang diverifikasi faktual dukungannya. Kami berharap juga memastikan pendukung yang diverifikasi itu menggunakan masker ketika didatangi oleh petugas-petugas kami, karena itu koordinasinya sudah ada di lapangan. Kira-kira begitu penjelasannya soal pemilihan lanjutan yang kita laksanakan. Baik Pak, sejauh ini bagaimana dengan debat kandidat calon kepala daerah? Apakah masih berjalan Pak? Oh iya, jadi itu kan masuk bagian kampanye. Jadi kampanye itu nanti yang saya jelaskan tadi mulai 23 September ada berbagai metode ya. Metodenya itu macam-macam. Ada pertemuan terbatas, itu kandidat bisa fasilitasi langsung. Tatap muka, nanti pengaturannya adalah ada protokol COVID.
Misalnya ya pertemuan terbatas itu maksimal kita atur berapa orang nanti bisa. Tidak seperti yang kemarin lagi bisa rame-rame dan tidak ada pengaturan terkait jarak. Kita nanti akan atur sesuai protokol COVID. Kemudian metode lain adalah ada bahan kampanye, alat peraga kampanye nanti yang difasilitasi KPU setelah nanti desainnya disiapkan pasangan calon. Jadi KPU yang mengadakan, memfasilitasi dengan anggaran NPHD, anggaran pilkada, tapi nanti di luar itu paslon juga boleh mengadakan, yang jumlahnya nggak bisa melebihi yang dibuat oleh KPU. Ya, ini kan supaya sama semua perlakuan kepada pasangan calon. Nah, itu ada metode itu. Ada metode debat kandidat. Setahu kami informasi ya sekarang masih dirancang keputusannya oleh KPU RI. Karena sekali lagi yang memutuskan kan KPU RI regulasinya, kebijakannya. Tapi yang saya dapatkan informasi metode ini masih akan diterapkan. Mungkin nanti teknisnya adalah tidak ada penonton. Ya itu sekarang ini masih sekali lagi masih perencanaan ya. Masih perencanaan yang saya sampaikan karena belum ada keputusan. Tapi pada prinsipnya debat akan tetap. Tapi teknisnya mungkin penonton di studio nggak ada. Atau di gedung. Karena kan toh disiarkan ke publik melalui media elektronik. Nah, karena di studio nanti kalau kita buka ruang kemungkinan juga akan rame ya. Karena debat itu biasanya kan rame para pendukung juga. Nanti itu yang kita atur. Jadi metode ini saya kira masih tetap digunakan. Nah, yang sedang sekarang digodok, sedang dibahas secara mendalam adalah soal kampanye rapat umum. Nah, itu yang di lapangan terbuka. Apakah nanti masih akan dilakukan atau tidak, atau harus diatur secara khusus. Karena kan biasanya di lapangan itu ribuan orang yang hadir. Nah ini nanti yang sedang kita pertimbangkan apakah bentuk kampanye rapat umum ini masih akan diterapkan. Dan kalau diterapkan kira-kira pengaturannya bagaimana. Itu sedang disiapkan oleh KPU Republik Indonesia, jadi belum bisa saya fixkan. Termasuk tadi soal debat. Tapi soal debat saya kira prinsipnya itu harus difasilitasi oleh KPU, tetapi nanti teknisnya itu nanti akan diatur sedemikian rupa jangan menjadi sarana dari sisi protokol COVID jangan sampai membahayakan. Karena apa? Tentang kampanye ini memang kami harus menimbang jangan sampai gara-gara kondisi COVID hak pasangan calon untuk berkampanye menjadi dibatasi. Itu kan nggak boleh juga. Karena kan kampanye itu hak pasangan calon memperkenalkan diri dan menarik simpati dukungan dari para pemilih. Maka KPU tentu nanti memastikan jangan sampai hak ini dikurangi. Tapi yang kita lakukan adalah pengaturannya supaya tidak melanggar protokol COVID-19. Saya kira itu. Bentuk lain nanti adalah iklan kampanye. Kalau iklan kampanye kan nggak ada kontak fisik. Karena itu di media elektronik nanti difasilitasi KPU sama di radio, media elektronik itu kan ada radio dan visual, audio dan visual, ada cetak, nanti bahannya disiapkan oleh pasangan calon, materinya, nanti sekali lagi yang memfasilitasi adalah KPU sesuai dengan kecukupan anggaran oleh KPU. Jadi berapa kali frekuensinya terbit di radio, di TV nanti ada pengaturan soal iklan. Kalau iklan saya kira masih tetap, karena itu juga adalah hak. Dan saya kira dari sisi kesehatan kan tidak begitu berpengaruh karena tidak membuat interaksi antara pemilih dan si pasangan calon langsung. Nah mungkin yang tadi agak bermasalah dan berpotensi yang harus kami atur adalah soal debat karena itu menghadirkan pendukung biasanya dan kampanye terbuka. Itu biasanya kita sebut rapat umum yang di lapangan terbuka menghadirkan tokoh-tokoh atau artis. Itu biasanya yang banyak orang dan melibatkan interaksi massal. Nah ini yang sedang kami godok, kami pikirkan dengan baik nanti bagaimana kebijakannya. Sekali lagi prinsipnya adalah kampanye itu jangan sampai mengurangi hak ya dan ruang pasangan calon memperkenalkan diri dan menarik dukungan simpati para pemilih. Karena kampanye itulah memang metodenya yang diatur oleh undang-undang kita. Jadi ini saya kira posisi KPU adalah menyeimbangkan, memastikan antara teknis kegiatan pilkadanya dan bagaimana sekali lagi keselamatan publik para pihak yang terlibat itu jangan sampai tercederai gara-gara sedang kita menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Oke, terima kasih Bapak, terima kasih waktu dan ketersediaannya Pak. Selamat kembali beraktivitas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, demikian pemirsa. Saya Emi Faradisa beserta kerabat bekerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.